Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di podcast Islami kali ini kenalin aku Dewi dan ditemani temanku Aniken, bakal bahas topik yang seru banget yang pasti kamu pernah atau lagi ngerasain ada di fase ini. Topiknya apa tuh Ken? topik kita kali ini adalah KLC, Quarter Life Crisis dalam pandangan Islam. Nah, jadi dibahas menurut segi Islamnya gitu ya Ken ya? Iya, bener banget Dewi. Nah, sebelum lebih lanjut ngebahas masalah KLC, aku mau nanya nih, kan sekarang tuh lagi masa pandemi gitu ya Ken ya, kita di rumah aja, terus ngebatasin aktivitas kita di luar rumah. Nah, kalau Niken sendiri nih, diem di rumah itu ngapain aja sih Ken? Kalau aku sih di rumah, biasalah ya, kuliah online, tugas, kursus, dan yang pasti banyak makan dan banyak tidur. Gitu, Dew. Kalau kamu gimana, Dew? Sebenarnya nggak jauh beda gitu Ken, masih sama kayak kuliah, terus ngerjain tugas siang malam ya nggak sih? Terus juga sama kursus, terus gitu sih, tapi lebih banyak kayak waktu untuk diri kita sendiri gitu, kayak nge-explore diri kita, gitu sih Ken kalau aku. Iya, bener banget. Selain nge-explore diri juga kita jadi banyak deket dan kumpul sama keluarga juga, Dew. Nah, itu sih salah satu hikmahnya. Nah, kan langsung aja kayaknya udah pada nggak sabar nih yang ngedengerin podcast kita kali ini. Iya nggak? Iya, bener banget deh. Yuk, langsung, let's go. Langsung cus. Jadi QLC atau Quarter Life Crisis nih kan. Iya, Nah, kayaknya Quarter Life Crisis ini udah biasa banget didengar sama siapapun ya, termasuk kamu atau kamu-kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu dengerin gitu. Nah, QLC ini kan arti sederhananya itu ketika kita memiliki impian iya. dan ketika impian itu tidak tercapai atau realitasnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di situ tuh kayak terjadi gap gitu. Jadi, realitas yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, sederhananya impian tidak sesuai dengan realita yang kita inginkan. Gitu sih, Ken. Iya, betul. Kalau menurut kamu itu gimana tuh? Oke, kalau kita berbicara mengenai quarter life crisis atau kita singkat dengan KLC, Yap, tentunya yang terbesit di benak kita itu apa sih gitu, KLC itu apa sih gitu kan. yap, Quarter life crisis itu bisa dibilang krisis seperempat abad, benar, tapi bukan berarti seperempat abad umur kita. benar-benar. Biasanya krisis ini dialami oleh orang-orang yang berumur 18 sampai 20 tahun ke atas. Nah, tentunya setiap individu itu Dew pasti pernah mengalami namanya masa peralihan dari masa remaja ke dewasa. Nah, disitulah kita mengalami quarter life crisis. Yap, Nah, selain itu, menurut Fisher, tahun 2008, quarter life crisis itu perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang seputar relasi, karir, dan kehidupan sosial yang terjadi sekitar usia 20-an. Jadi, kadang benar banget deh, ketika kita di umur 18 sampai 20 tahunan, ketika kita menginjak dewasa, kadang suka ngerasa gini nggak sih, kayak aduh, kedepannya aku mau jadi apa? Terus aku mau kuliah di mana? Bener nah, nggak? iya, Nah, benar itu banget. tuh kita lagi di fase namanya quarter life crisis, di mana kita bingung, khawatir, resah akan impian. Kemudian, ketika kita mempunyai rencana, ketika rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan, kadang kita mengalami yang namanya apa ya, kekhawatiran kayak gitu kan, resah, terus jadinya mengakibatkan krisis emosional dan berpengaruh kepada psikologis kita. Gitu, Dew. Nah, benar banget. Kalau menurut kamu, gimana tuh, Dew? KLC itu apa sih? Sebenarnya nggak akan jauh beda juga sih, tapi intinya quarter life crisis itu di mana apa ya, masa-masa di mana kita itu ngerasa tingkat gaulnya itu lebih tinggi gitu dari sebelumnya. Bener banget. Jadi kita tuh kayak terlalu mungkin bahasa apa ya, bahasa sederhananya kita tuh kayak kadang nih terlalu overthinking sama masa depan yang maksudnya belum kita tahu mau gimana kan. Nah, Iya, sebenarnya itu tuh kayak bisa diminimalisir gitu sama positive thinking kita ke diri kita sendiri. Artinya kadang nih quarter life crisis itu kan hadir gara-gara kita misalkan nge-compare diri kita sama orang lain, iya terus kayak bener. ngejudge diri kita sendiri, kayak self love terhadap diri kita sendirinya itu kurang gitu. Jadi kayaknya untuk ngatasin si quarter life crisis ini salah satunya dengan
lebih mencintai diri kita dan menjadi diri kita apa adanya gitu ya Ken. Bener banget, Dew. 2 juta rupiah buat Dewi. Jadi menjadi versi terbaik masing-masing gitu kan, Iya, setiap orang juga bisa menjadi versinya masing-masing gitu ya Ken. iya, iya. Jadi nggak bisa sama antara misalkan kamu sama aku gitu loh. Iya, bener banget. Jadi bisa dibilang Chelsea ini masa galau, ya nggak, Dew? Yaps, betul banget, masa galau banget Ken. Galau banget gitu. Nah, kalau misalkan kamu nih Ken, pernah Ya, nggak sih ngalamin yang namanya TLC itu? kalau aku pasti pernah ngalamin KLC, apalagi waktu pas mau masuk kuliah. Yap, Jadi, kisah ini bermula ketika aku mau masuk kuliah. Ketika saat itu aku udah punya rencana nih, Dew. Oh, aku nanti setelah lulus SMA mau kuliah di A gitu kan ya. ya, Terus aku udah ikutin tesnya, tapi ternyata aku tuh gagal. Aku udah nyobain segala tes, tapi aku gagal gitu. yap, Akhirnya aku nggak bisa masuk kuliah ke universitas yang aku inginin gitu, Dew. ya, Nah, di situ aku juga ngelihat orang-orang lain kok mereka pada berhasil gitu, kok mereka pada berhasil tes bisa masuk, kenapa aku enggak gitu. ya. Di situ aku kayak yang namanya bisa dibilang stres lah ya, Deho. Gimana nggak stres gitu? Kita punya planning, kita punya rencana mau kuliah di mana, tetapi gagal gitu kan. Nah, udah gitu, setelah berjalan waktu, akhirnya aku kan masuk ke salah satu universitas gitu kan, universitas negeri. Meskipun bukan di jurusan yang aku inginin. Awal-awal sih ada perasaan kayak nggak nerima gitu akan keadaan, Iya, ditambah lagi ngelihat orang lain yang lebih sukses gitu kan, iya, betul. pastinya ngerasa iya ada rasa kayak apa ya, kayak gagal gitu, kayak ada kegagalan dalam diri aku, gagal masuk di universitas yang aku inginin, aku gagal mewujudkan impian guru-guru, keluarga, teman dan lain segalanya, dan jadi ragu akan karir gitu. Aduh, aku ke depannya kayak gimana nih, kayak gitu awalnya. Nah, setelah itu akhirnya aku kuliah kan tuh, Del. Iya, Di awal-awal kuliah ya gitu rasanya kayak aduh stres banget gitu, nggak nerima, apalagi ketemu teman-teman baru yang asing banget, pelajaran yang asing banget gitu kan. Nah udah gitu seiring berjalannya waktu gitu ternyata Allah tuh nunjukin ke aku gitu, Dew, kalau misalnya meskipun rencana kita gagal gitu, tapi Allah tuh punya rencana lagi, rencana lain buat kita gitu. iya, Meskipun aku nggak bisa masuk di jurusan yang aku inginin, tetapi Allah tuh ngasih jalan ke aku buat tetap melanjutkan passion aku gitu, Deo. Jadi aku rasa ada banyak hikmah yang bisa diambil dari quarter life crisis ini, Deo, iya gitu. Ken. Kadang kita tahu hikmahnya tuh pas kita udah ngejalanin gitu ya Ken. Iya, benar Malah banget. kita berprasangka duluan sebelum kita ngejalanin itu. Iya, kalau boleh jujur sih waktu itu sempet kayak marah gitu, Deo. Ya, Marah ke diri sendiri, iya. Kemudian ketika aku mengalami quarter life crisis juga aku marah sama Tuhan gitu, kayak kenapa sih Allah kayak gini banget gitu kan, kenapa sih aku harus gagal gitu, aku tuh udah belajar, aku tuh udah usaha segala macem gitu, tapi ya aku sadar diri gitu, oh ternyata kayaknya aku doanya kurang, oh mungkin ada yang salah sama diri aku gitu, jadinya kan balik lagi ke introspeksi diri gitu, Del. iya Ken. Kalau kamu gimana, Del? Pernah nggak sih ngalamin KLC ini? Ya, kata kamu bilang kan KLC itu pasti dialamin sama siapa aja. Iya, Nah, termasuk aku juga sih, Ken. Sebenarnya pasti nggak beda jauh sih kalau misalkan umur 19-20 itu pasti KLC-nya itu masalah pendidikan ya, Ken. Apalagi pas mau ngelanjutin kuliah atau kemana gitu. Nah, waktu itu juga sebenarnya aku tuh pas daftar-daftar gitu kan aku nyoba semuanya ya. Jadi kenapa nyoba semuanya itu sebenarnya aku tuh nggak tahu mau jadi apa dulu, masih iya. dilema juga. Nah, ya udah aku ikutin kan semuanya, tapi emang aku lebih condong untuk milih ke kesehatan, tapi Mm-mm. lebih kepada orang yang mensosialisasikan kesehatan itu. Tapi ternyata setelah datang sana sini nggak keterima juga. Nah, malah masuknya itu ke universitas negeri yang sama kayak kamu sekarang ini. Ya, Iya, kita kan satu universitas, iya Del. sama gitu. Nah, Terus, terus tuh terus? kenapa ya? Maksudnya kenapa Allah gagalin aku di yang kesehatan-kesehatan itu? Nah, kenapa Allah tuh ngelolosin aku di apa di jurusan yang sekarang ini? Terus aku ingat-ingat kan, aku berdoanya waktu itu kayak gimana sih kata aku tuh. Aku berdoanya kayak gimana ya? Iya, iya. Terus aku ingat, aku tuh berdoanya, ya Allah, pilih jurusan yang membuat aku bermanfaat untuk orang lain. Mm-mm. Sebenarnya kan makna bermanfaat itu kan sangat luas ya kan ya. Tergantung Iya, kita iya. mau bermanfaatnya di mana. Nah aku tuh mungkin salahnya gak spesifik gitu kan Iya, iya berdoanya itu benar, waktu itu. benar banget. Nah jadi poin penting nih ya kan ya.
dalam berdoa itu sebenarnya harus spesifik. Kita tuh maunya apa, di mana, pokoknya harus spesifik gitu. Artinya kita tuh jadi nggak ragu sama Allah. Kalau misalkan kita nggak spesifik, kayaknya kita masih ragu Allah itu bisa nggak ya ngewujudin apa yang kita pengen. Tapi kalau misalkan kita lebih spesifik, kayaknya kita tuh jadi kelihatan lebih yakin kalau misalkan Allah itu pasti ngemudahin, Allah itu pasti ngabulin apa yang kita inginkan gitu sih. Lebih spesifik aja di dalam doanya. Jadi aku ngerasa kayak, oh iya ya, aku kayaknya kurang spesifik deh pas berdoa kemarin-kemarin pas daftar-daftar ke perguruan tinggi kayak gitu sih. Iya, Tapi lama-kelamaan juga bisa lebih menerima gitu sih. Mungkin lebih banyak waktu luang, iya ya pastinya. lebih banyak apa ya, capability building gitu, apa sih, self improvementnya lebih banyak gitu sih mungkin kalau misalkan jurusan ini gitu kan. Iya. Nah, kalau kalau misalnya boleh cerita sedikit lagi gitu ya. Kalau dipikir-pikir ketika saat itu mengalami quarter life crisis, kamu ngerasa gini nggak sih kayak depresi gitu, depresi ringan. Terus lebay banget sih emang aku ya, emang kayak serius ini serius. Jadi waktu itu kayak ngalamin yang nggak mau makan, nggak tau lebay banget nggak tau enggak ini ya, nggak mau makan, terus nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Nah, udah gitu kayak galau gimana gitu kan. Nah, aku rasa baru sadar gitu. Kalau ketika itu, ketika Kiasi ternyata aku mengalami gangguan psikologis gitu kan, krisis emosional ternyata baru aku sadari Iya gitu. benar, jadi kayak kita tuh kayak dan gitu. Kayak misalkan makan aja nih ya, kayak males. Terus misalkan kerjaannya nanti teh scroll scroll apa, sosial media, padahal itu tuh malah ngebuat kita lebih nyalahin diri kita Iya, sendiri gitu, ngelihat orang misalkan lebih tinggi pencapaian dari kita. Padahal kan setiap orang punya garis startnya masing-masing, setiap orang punya garis finishnya masing-masing. Tapi kayaknya susah banget buat nerapin itu ke diri aku sendiri sih, iya, aku pribadi gitu ya. Gitu sama krisis emosional, iya, jadi gampang marah, iya, terus mudah, bener, ya gitu deh. iya bener banget deh. Iya. Nah, menurut kamu sebenarnya gimana sih cara kita sebagai seorang muslim untuk menyikapi quarter life crisis ini? Oke, secara Islami nih ya Deo, kalau misalnya yang aku rasain gitu, ketika kita menghadapi quarter life crisis gitu, yang pertama adalah secara Islami itu meningkatkan religiusitas, Deo. Jadi, dalam menghadapi atau memfilterisasi krisis emosional, kita harus sering-sering beribadah kepada Allah gitu, sholat. Sholatnya itu diperbaiki, kemudian mengaji, dan lain sebagainya, Deo. Jadi intinya, perbaiki diri dengan cara banyak-banyak berzikir dan juga sholat 5 waktu diperbaiki, nggak mengaji, dan lain sebagainya. Karena dengan meningkatkan religiusitas itu akan sangat membantu krisis emosional kita saat itu, saat mengalami KLC, Del. Nah, Ken, selain yang udah Niken sebutin tadi tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap ketika menghadapi yang namanya quarter life crisis, atau bagaimana Islam memandang quarter life crisis itu sendiri, ternyata masih ada nih cara kita untuk menghadapi yang namanya quarter life crisis ini sebagai seorang muslim. Yang pertama yaitu dengan ikhlas. Ikhlas menerima apa yang terjadi pada kita, ikhlas menerima apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Iya, Karena yakin aja sesuatu yang terjadi pada kita, sesuatu yang telah Allah tentukan untuk kita adalah sesuatu yang terbaik untuk kita gitu. Karena Allah juga kan pernah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan bener. bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Iya, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi sebenarnya belum tentu nih sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita impikan itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Karena pada akhirnya semua yang terbaik adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya kita harus yakin terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Yakin itu telah Allah gariskan sebaik-baik garis kehidupan manusia. Ya, gitu Ken. Nah, yang kedua nih Ken, ada yang namanya bersyukur. Kalau misalkan kita udah ikhlas, pasti kita secara tidak langsung sudah bersyukur atau mensyukuri apa yang telah terjadi pada diri kita. iya Sesuai atau bener tidak banget. sesuai dengan harapan kita, yang jelas kita harus tetap bersyukur atas apa yang terjadi kepada kita gitu. Iya bener. Nah, jadi dengan ikhlas maka kita nantinya akan bersyukur. Nah, jadi itu kan dari aku sih
ikhlas dan bersyukur adalah dua kunci ketika kita menghadapi yang namanya quarter life crisis. Juga disertai niat untuk menerima, niat untuk ikhlas, dan pada akhirnya kita akan mensyukuri apapun yang terjadi pada diri kita, pada hidup kita, karena yakinlah bahwa sesuatu yang terjadi pada kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi intinya kita harus ikhlas, dengan ikhlas kita bisa bersyukur dan kuatkan semua itu dengan niat dan yakin bahwa sesuatu yang terjadi pada kita adalah yang terbaik yang telah Allah gariskan untuk kita. Iya, Gitu pastinya. sih kan kalau dari aku. Nah, terus gimana sih pesan kamu untuk generasi muda dalam menghadapi yang namanya quarter life crisis ini? Oke, kalau menurut aku, untuk generasi muda, hai guys, ketika kalian mengalami KLC ini, quarter life crisis, kalian pasti bakal ngerasain namanya kecewa, insecure, depresi, kehilangan arah, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalian harus banyak-banyak introspeksi diri, jangan lihat orang lain, karena setiap individu itu punya jalannya masing-masing. Nah, selain itu juga, kalian harus meningkatkan religiusitas kalian, banyak-banyak berdoa kepada Allah, kemudian perbaiki ibadah kalian, agar kita dapat memfilterisasi krisis emosional saat menghadapi quarter life crisis ini. Jadi harus semangat, jangan pantang menyerah, dan meskipun rencana kita tidak berjalan sesuai keinginan, terima apa yang sudah direncanakan oleh Allah, dan juga banyak-banyak bersyukur. Gitu, Dew. Kalau kamu gimana, Dew? Oke, nah jadi kalau misalkan dari aku sih pesannya yang pertama perbaiki niat. Artinya niatkan semua yang kita lakukan itu hanya kepada Allah gitu kan. Iya. Jadi ketika sesuatu yang terjadi pada kita itu tidak sesuai harapan kita, ya nggak apa-apa. Toh kita ngelakuin hal itu karena Allah gitu. Terus aku pernah ikut virtual talk yang mana Mas Fatur itu jadi pembicaranya, Mas Fatur mantan presiden UGM tahun kemarin. Nah di sana tuh Mas Fatur tuh bilang kalau misalkan kita mau mulai karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. Artinya ketika kita sudah menerima nih kan jurusan kita saat ini, jangan pernah berhenti karena manusia. Jangan berhenti karena manusia di sini yaitu kita terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain yang pencapaiannya memang berbeda dengan kita, yang berbeda kampus dengan kita, yang berbeda jurusan dengan kita, dan di sana kita ngerasa kalau misalkan kita tuh ketinggalan banget sih, kalau misalkan kita tuh kayak kok masih gini-gini aja. Nah kita tuh jangan kayak gitu. Kalau misalkan kita udah niatnya karena Allah, ya udah lakuin aja sampai selesai gitu. Jangan pernah berhenti karena melihat orang lain atau melihat pencapaian orang lain. Nah selanjutnya sih lebih kepada berhenti atau mengurangi membanding-bandingkan dengan orang lain yang bisa ngasih efek ke kita, efek negatif gitu. Kita malah jadi ngerasa lebih insecure, nggak percaya diri, ngerasa lebih terbelakang dari orang lain, ngerasa nggak mampu, ngerasa ini, ngerasa itu. Nah, sebenarnya itu tuh semuanya harus di stop dari diri kita sih, mulai dari diri kita sendiri, percaya sama diri kita, lebih cintai diri kita, agar kita mampu menggali potensi di dalam diri kita, gitu sih Ken. Kalau dari Oh aku. iya, setuju banget, Del. Karena kan pada dasarnya itu setiap individu itu berhak bermimpi, berhak punya tujuan gitu. Iya nggak, Del? Betul Nah, banget ya. tetapi setiap individu itu juga punya jalannya masing-masing. Jadi benar banget kata Dewi. Jadi kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi kita lihat, kita bercermin pada diri kita. Apa yang bisa kita gali dari diri kita? Apa potensi dalam diri kita? Maka dari itu kita harus banyak-banyak mengenali diri sendiri daripada diri orang lain. Gitu, Del. Betul banget kan. Jadi kan setiap orang punya garis startnya masing-masing dan setiap orang pun punya garis finishnya masing-masing. Gitu Iya, kan. cakep, Singkatnya. betul. Gak kerasa kan udah di akhir nih. Iya, Ya, ya, podcastnya udah di akhir. Nah, ada nggak ya. kata-kata penutup selain tadi pesan-pesan untuk generasi muda? Closing statement sih, lebih ke Oke, closing statement gitu. Tuh, aku dulu atau kamu dulu nih? mau barengan gak nih? Oke, coba ya kita barengan. Oke, Coba ya. 1, 2, 3. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Temukan tujuan hidupmu, ubah rasa ragumu menjadi aksi positif. Find your own supporter and let your faith be bigger than your fear. Keep your head up, Allah gives the hardest battles to his strongest soldiers. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan.
Aku Dewi, dan Aku Aniken. mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah ngedengerin podcast Islami kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata dan lain sebagainya. Iya. Kalau dari kamu ada nggak, Ken, yang mau disampaikan? Aku cuma mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga terima kasih kepada Bu Ibu Negara Dewi Nur Hasanah yang telah menemani podcastku kali ini dan Siap, telah Ibu bekerja Negara. sama dalam podcast kali ini. Gitu aja deh. Dan aku mohon maaf bila ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan. Oke, semoga kita bisa duet lagi dan sharing dengan materi yang lebih menarik ya, Ken ya. Amin, amin. Amin, Iya deh. amin. Ya udah. Langsung aja kita tutup ya, Ken ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.